kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu Hastin. Alhamdulillah kabarnya baik. Bu Hastin, gimana kabarnya kok kelihatannya murung gitu, nggak semangat. Gak kayak biasanya loh, Bu. Kalau tahu kenapa loh, Bu? Apa ada masalah? Iya ini Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau cerita sama siapa. Kira-kira apakah Bu Isti ada waktu, kemudian mendengarkan cerita saya. Mohon maaf loh Bu, ini seandainya saya mengganggu kesibukannya Ibu Isti. Ya Allah, Insya Allah Bu, ada waktu kok saya. Nggak ganggu juga kok, saya juga lagi santai ini. Gimana Bu? Gimana? Alhamdulillah kalau begitu. Terima kasih ya Bu Isti. Ya Bu, sama-sama. Jadi apa nih yang bisa saya bantu buat ngadepin masalahnya Bu Hastin gitu? Kira-kira apa yang Ibu Hastin harapkan dari pembicaraan kita ini? Hmm, hmm. Saya itu beberapa bulan ini merasa kalau mengajar itu kurang fokus dan menyampaikan materi itu juga akhirnya tidak maksimal. Kalau saya sih berharap saya bisa fokus lagi sehingga dalam melaksanakan proses belajar mengajar ya itu saya bisa menyenangkan anak, kemudian bisa lebih baik gitu. Oh, baik, baik, baik. Kira-kira masih ada yang lain nggak yang Ibu masalahnya Hmm, itu? saya sih berharap mendapat solusi itu aja dulu sih Bu. Gitu ya. Ya, semoga nanti kita bisa memecahkan masalahnya ya Bu ya. Jadi permasalahannya seperti apa sih Bu? Coba ceritain. Kok kayaknya Hmm, penasaran saya nih. begini loh Bu Isti, beberapa bulan terakhir ini saya kurang fokus dalam mengajar. Terkadang pada saat saya ngajar, tiba-tiba kepikiran dengan pekerjaan lain. Kemudian saya juga merasa kesulitan untuk menangani perbedaan kemampuan siswa itu loh. Kadang-kadang ada yang cepat dalam memahami materi, tapi ada juga yang butuh waktu lebih lama untuk memahami materi. Oh gitu. Jadi permasalahan Bu Hastin tuh yang pertama kurang fokus ya. Terus yang kedua ada nih kerjaan lain yang namanya guru ya Bu ya. Kita kadang ada kerjaan di kelas, ada kerjaan Ya, yang lain belum kerjaan di rumah gitu kan ya. Terus ada beberapa siswa yang ada yang cepat, ada yang lambat gitu ya Bu ya. iya. Gitu. Coba sekarang kita identifikasi Bu, kira-kira faktor yang mempengaruhi Ibu nggak fokus dengan adanya perbedaan kemampuan siswa itu menurut Bu Hastin penyebab utamanya dari tantangan ini apa ya Bu ya? Hmm. Mungkin karena ada pekerjaan yang bersamaan ya Bu ya. Kadang-kadang dikejar sama deadline yang membuat saya akhirnya kurang fokus. Dan karena memang kalau di sekolah kami sekarang itu kan kalau penerimaan siswa saat PPDB itu kan ada beberapa jalur, misalnya zonasi, prestasi, afirmasi. Ya, pasti wajar lah kalau misalnya terjadi perbedaan kemampuan siswa dalam memahami materi dan juga jadi faktornya itu otomatis di sini juga ada karena sumber daya baik waktu maupun referensi materi itu yang memberikan siswa yang membutuhkan bantuan ataupun mem, me, apa, menginginkan perhatian lebih itu memang ya harus
perhatikan. Gitu ya Bu ya, jadi masalahnya. Kalau gitu, coba saya izin dulu ya Bu ya. Saya mau tanya dulu, selama ini kira-kira apa aja sih yang sudah Ibu Hastin lakuin buat menemani yang nggak fokus itu dalam mengajar, terutama di proses kegiatan belajar mengajar? Ya, sebenarnya pas waktu saya masih ngajar, kemudian saya hilang fokus, itu biasanya sih saya ini sih Bu, melakukan kayak mindfulness gitu ya. Jadi saya kadang langsung duduk dulu, kemudian saya menarik nafas, kemudian sambil memejamkan mata sejenak, kemudian saya munculkan dalam pikiran bahwa ini adalah tugas yang memang harus saya lakukan, ya konsekuensinya karena saya sudah memutuskan untuk ikut pelatihan juga, dan itu otomatis kan pasti butuh energi lebih. Nah, itu saya lakukan, kemudian saya buang nafas, kemudian saya tarik lagi. Nah, itu juga bisa membuat ini sih Bu, kondisinya menghibur diri saya lah, dalam artian terkadang dalam pikiran itu saya munculkan pasti bisa dan pasti bisa selesai. Yang pasti fokus, ya fokus Hastin. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan tugas-tugas, tapi juga bisa melaksanakan haknya anak gitu. Mengajar. Kemudian memenuhi kebutuhan anak gitu. Kemudian sebenarnya saya juga pas waktu ngajar itu, ya saya sudah berusaha sih Bu untuk memvariasi ya. Bahkan saya terkadang menggunakan alat peraga, kemudian saya juga melakukan praktikum, menayangkan video-video, atau kalau misalnya saya nggak sempat menayangkan video, saya suka ini loh Bu, memberikan link video gitu, agar anak-anak itu bisa bervariasi dalam belajar sehingga dapat terpenuhi kebutuhannya gitu Bu. Masya Allah, itu udah luar biasa banget Bu Hastin. Yang Ibu lakukan tuh udah keren banget loh Bu. Ibu kreatif gitu ya, inovatif gitu, sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu kan ya. Dan Ibu juga pandai mengelola diri Ibu gitu ya. Iya Bu. Jadi kalau menurut saya untuk masalah ini, Bu Hastin bisa merefleksi dan mempersiapkan diri untuk pembelajaran berikutnya Bu. Lalu Ibu juga konsisten gitu melakukan proses pembelajaran kayak tadi tuh gitu. Ya, iya Bu, insya Kayak Allah. membuat video. Saya akan berusaha untuk itu, saya menjaga gitu konsisten. Dari apa yang sudah kita bahas nih, lalu rencananya Bu Hastin gimana? Mungkin saya akan memulai dengan manajemen waktu dulu ya Bu ya. Saya bagaimana membuat rencana pembelajaran yang fleksibel, kemudian memberikan lebih banyak sumber belajar kepada siswa yang membutuhkan ya. Dan bahkan mungkin saya akan melibatkan siswa yang yaitu yang tadi mempunyai kelebihan atau lebih mahir, itu untuk bisa membantu teman-teman sekelasnya. Kalau luar biasa ya Bu ya. Saya dukung loh Bu Hastin, ini udah keren kayak gitu Bu. Proses yang selama ini Bu jalan itu udah sangat bagus gitu. Mungkin setelah Bu Hastin nyoba rencana ini nih, kita bisa menyusun jadwal kita bertemu Bu buat selanjutnya.
supaya kita bisa ngevaluasi datanya gitu. Apakah penyesuaian, sesuai atau tidak gitu. Baik Bu, alhamdulillah sih. Jadi sekarang saya merasa lega ya, karena jujur sih saya kadang mau melangkah itu bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Jadi kadang-kadang memang butuh teman curhat gitu. Iya. Iya ya Bu ya. Ya alhamdulillah Bu, saya juga senang loh. Saya juga bersyukur pada akhirnya Bu Hasti dengan bercerita itu bisa merasa lega. Terus apa yang sudah direncanakan tadi, kira-kira komitmen apa nih yang akan Bu Hasti lakuin untuk menjalankan rencana tersebut? Hmm, baik Bu, mungkin mulai dari sekarang saya akan mencoba untuk hadir seutuhnya ya dalam menyelesaikan tugas, serta pada saat KBM itu saya harus mempersiapkan pembelajaran yang berdiferensiasi agar siswa itu dapat belajar serta saling berkolaborasi antar siswa, sehingga siswa yang mempunyai kemampuan lebih itu dapat membantu temannya yang mungkin perlu bantuan. Itu sangat bagus loh Bu, bagus sekali itu Bu Hasti. Terima kasih ya Bu. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tapi jika ada kendala, saya membutuhkan saran tambahan, bisa ya saya menghubungi Bu Isti ya. Kayaknya saya butuh di coaching lagi deh kalau misalnya. Siap Bu. Bu Astin jangan ragu-ragu kalau ngubungin saya Bu, saya selalu ada. Kalau ketika saya santai, kosong gitu kan bisa Bu Guru siap WA saya sudah siap. Terima kasih banyak ya Bu ya untuk waktu ngobrolnya. Terima kasih juga saya sudah di coaching yang menyadarkan saya bisa merefleksi saya sehingga saya dapat menyelesaikan masalah saya. Saya selalu menunggu Ya dukungan Bu, sama-sama ya Bu Bu ya. Isti ya. Ya. Terima kasih. Ya, makasih ya Bu, saya akhiri Siap. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga Bu Hastin. Insya Allah. Assalamualaikum Bu Isti. Waalaikumsalam Bu Hastin. Nah, ada jam kosong apa Bu? Alhamdulillah ini udah mau pulang sekolah nih, jadinya alhamdulillah saya punya waktu kosong. Bagaimana kabar Bu Isti? Iya Bu, alhamdulillah baik. Bu Hastin gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik insya Allah. Oh iya, kemarin pas waktu ngomong pengen ngobrol dengan saya, bagaimana ya? Ada yang bisa saya bantu? Ada loh Bu. Jadi gini loh Bu, saya itu lagi ingin menemukan solusi gitu dari permasalahan saya gitu kan. Mungkin setelah saya ceritakan dengan Bu Hastin gitu kan, saya mendapat gambaran tentang apa sih yang harus saya lakukan gitu. Soalnya aku benar-benar bingung loh Bu. Memang ada masalah apa ya Bu Isti? Jadi gini loh Bu, kan saya ngajar kelas 2 ya Bu ya. Itu masih sulit loh Bu mengendalikan 30 siswa Bu dalam sekelas. Kelas 2 itu kan 30 siswa. Nah, saya itu masih kesulitan ketika saya lagi ngajar gitu. Saya juga jujur ya, kewalahan Bu kalau kelas 2 itu isinya 30 gitu. Nah, dari 30 anak itu, mereka tuh aktif semua Bu. Ketika pembelajaran sedang berlangsung, mereka itu aktif berbicara yang bukan pelajarannya gitu loh Bu. Makanya agak pusing nih Bu.
Gitu. Eh, kelas besar ya berarti ya Bu ya. Ternyata saya Bu Isi sekarang ngajar kelas 2, kemudian jumlah siswa untuk SD sampai 30 ya, berarti itu kelas full ya. Heeh. Iya. Iya, iya, iya. Hmm. Jadi kalau misalnya tadi saya mendengar bahwa kelas itu udah kelas besar, terus anak-anak kebetulan dapat anak-anak yang unik ya dalam artian banyak berbicara, jadi banyak yang ngobrol. Nah, kira-kira eh, Ibu sudah pernah nggak menelusuri ada masalah apa gitu kan sehingga mereka eh, banyak ngobrol gitu ataupun berbicara. Hmm, ya sebelumnya udah saya telusuri sih Bu, tentang kenapa sih kok ribut gitu setiap pelajaran saya gitu kan. Suka bicara, ketika saya berbicara mereka tidak fokus gitu. Dan saya juga sudah menasehati ke anak-anak gitu, ayo dong anak-anak fokus kita belajar. Dan saya juga tanya tuh sama anak-anak, kenapa sih kok setiap pelajaran guru dari akhir-akhir ini kok ribut gitu. Padahal ketika mereka kelas 1 itu tidak seperti itu gitu. Gitu. Lalu kalau dari pengamatannya Bu Isti, apakah Ibu menemukan alasan ya mengapa mereka ribut, suka berbicara dan tidak fokus gitu? Hmm, pernah sih Bu, pernah kemarin itu saya tanyakan langsung ya beberapa hal ini banget ribut. Ada apa loh? Tanya tuh beberapa anak, kenapa sih kok tidak fokus pelajaran Bu Guru gitu, padahal sebelum-sebelumnya kalian fokus loh. Nah, ternyata mereka itu menjawab, mmm, pelajarannya itu kalau agama bosen Bu, ngantuk, katanya kadang capek gitu. Karena kalau capek ya Bu ya, kelas 2 itu materinya lebih banyak tentang kisah-kisah Nabi gitu kan. Nah, teks namanya juga cerita kisah Nabi ya, pasti ceritanya itu agak panjang gitu kan. Dan mereka bilang, "Ini loh Bu, kalau cerita-cerita kayak gini tuh panjang, bosen bacanya, ngantuk," gitu. Itu sih Bu, kalau sejauh pengamatan saya. Hmm. Jadi karena memang materinya kebetulan tentang kisah-kisah Nabi, mungkin pas Iya, kebetulan yang dibaca panjang-panjang, mana mhm, anak kelas 2 ya, saya, iya, saya ya membaca jadinya ya lumayan membosankan gitu. Nah mhm. sekarang kalau menurut Bu Isti, kira-kira bagaimana kondisi ideal yang Ibu Isti inginkan pada saat pembelajaran tersebut? Saya berharap ya Bu ya, murid-murid saya itu bisa fokus gitu pelajaran saya, lebih banyak aktif dalam pembelajaran gitu, dan bisa mengikuti pelajaran yang baik dari sebelum-sebelumnya. Waktu kelas aku nggak seperti itu, mereka itu ini masuk beberapa minggu di kelas kok udah seperti ini gitu, itu harapan saya. Hmm. Oke, berarti kalau misalnya itu harapan Ibu, lalu apa yang mungkin bisa Ibu lakukan untuk bisa membangkitkan motivasi belajar anak sehingga bisa anak itu bisa lebih fokus gitu dan kondusif. Hmm, yang dilakukan buat membangkitkan motivasi ya Bu ya. Berdasarkan pengamatan saya ya Bu ya, memang saya itu kurang menerapkan metode pembelajaran gitu Bu, yang mungkin itu menyenangkan, yang itu asik gitu, sehingga membuat anak itu bosan gitu. Terus kalau saya tuh inginnya cara belajarnya mungkin seperti ini, tapi murid mungkin kurang tertarik gitu kan, kurang minat gitu. Mungkin bisa dengan ice breaking supaya mereka lebih tertarik gitu kan, dengan nyanyian-nyanyian biar gak ngantuk gitu kan. Terus bisa juga pakai media pembelajaran gitu kan ya, kalau
materinya seperti cerita itu kan mungkin bisa ditampilkan dengan video sehingga anak-anak lebih tertarik dan lebih banyak mengingatnya ya, oh iya kemarin waktu nonton gini-gini gitu. Oke, oke. Jadi kira-kira nih, kalau misalnya memang ibu berpikirnya itu metodenya saya yang membuat anak itu tidak menarik atau apa, kira-kira selama ini pernah nggak Bu Isti itu apa melakukan suatu metode pembelajaran di kelas yang ternyata di situ bisa mengatasi kebosanan anak gitu, dan anak-anak tidak banyak berbicara tapi fokus dalam melihat serta kondusif gitu. Pernah sih Bu, waktu kelas 1 tuh saya pernah menerapin ice breaking tapi memuat tentang materi pelajaran kayak misalnya lagu-lagu Islam, lagu rukun Islam gitu ya, tepuk sholat, tepuk jumlah rukun rakaat dalam sholat gitu ya. Pada saat itu ngarang sendiri Bu, ngarang sendiri dengan tepukan gitu. Gimana caranya anak ini cepat hafal gitu kan? Kan karena dengan nyanyian kan setiap pertemuan pasti dinyanyikan gitu kan ya. Dan secara otomatis kan semua siswa terlibat dan hafal gitu sama materi itu gitu. Oke, ya. Luar biasa. Mantap. Berarti Bu Isti itu kreatif loh. Membuat ice breaking yang biasanya hanya sebagai menghilang kebosanan, tapi itu memuat tentang materi gitu loh. Jadi akhirnya dibuat nyanyian, dibuat suatu mungkin gerakan sehingga anak-anak itu, apalagi anak-anak kan kalau dia dengan ceria belajar itu pasti akan ya menjadi lebih mudah mengingat kayaknya ya. Oke. Berarti kalau Iya. misalnya Ibu Bu Isti kasih rating nih metode Ibu yang sudah pernah Ibu lakukan itu, Ibu kasih rating berapa? Kira-kira menurut saya ratingnya 8 lah Bu, sampai 9. Oke, Gitu. mantap. Tuh. Berarti kan keren. Nah, oke. Jadi kalau gitu, sekarang bagaimana rencana Ibu Isti untuk bisa melanjutkan ataupun langkah-langkah pembelajaran yang akan Ibu lakukan untuk bisa mengatasi kebosanan ataupun anak banyak berbicara itu? Rencana saya ya Bu ya, rencana saya sih saya akan segera kayaknya nih. Ini soalnya udah buru-buru gitu, segera melakukan pembaruan metode pembelajaran gitu kan yang variatif, terus diselingi ice breaking gitu kan, supaya agar menarik pembelajaran. Terus bisa juga sih Bu kayak ini baru rencana saya sih ya, nyari referensi gitu kan di YouTube atau bisa juga di sosial media lainnya gitu kan. Terus supaya nantinya saya bisa menerapkan pembelajaran yang kepada murid, nah, dan juga agar tercapainya pembelajaran yang baik, baik itu harapannya dari peserta didik maupun dari orang tua maupun dari seorang guru itu sendiri. Oke, good. Jadi kira-kira nih tadi kan ingin membuat pembelajaran itu bervariasi gitu. Kira-kira siapa yang bisa membantu, memantau, mengingatkan Ibu dalam menindaklanjuti rencana Ibu? Nah, itu siapa nih yang kira-kira bisa membantu memantaunya? Kalau kalau yang pertama tetap ya Bu, kepala sekolah yang turut membantu saya. Terus yang kedua kasih jawab gitu kan, karena saya juga tidak mungkin kalau saya melakukan sendiri gitu kan, kayak misalkan saya butuh bantuan apa mesti kan minta tolong dengan kasih jawab. Dan kedepannya juga saya akan mengkomunikasikan dengan wali murid gitu Bu, saya ceritakan masalahnya, terus saya ceritakan apa yang saya lakukan supaya nanti wali murid itu juga tahu gitu, kok dikasih tugas ini, kok dikasih tugas itu, misalkan seperti itu.
Oke, ya. Oke. Kira-kira butuh waktu berapa lama nih untuk bisa mempersiapkan dan melakukan itu? Ya, kalau untuk mempersiapkan sebenarnya nggak lama ya Bu ya. Mungkin sih capaiannya aja sih Bu yang membutuhkan waktu. Karena semua butuh proses ya Bu ya, nggak semuanya yang instan. Supaya rencana ini bisa terlaksana dengan baik. Oke, jadi kapan nih mau mulai rencananya? Secepatnya ya Bu ya. Iyalah, saya. Akan saya terapkan, supaya Hmm, mereka juga bisa belajar lagi gitu seperti dulu gitu sih. Ya mereka juga sebenarnya mungkin mereka pengen belajarnya mungkin dengan yang gaya seperti apa, dengan metode seperti apa gitu kan. hmm, kalau gitu, kira-kira komitmen apa yang mungkin bisa apa ya Bu Isti lakukan untuk bisa rencana itu bisa berjalan dengan baik gitu. Apa komitmennya atau konsistennya nih yang harus dilakukan nih? Komitmennya ya saya akan lakukan secara terus menerus gitu Bu. Dan juga saya juga butuh kolaborasi dengan rekan sejawat gitu kan. Dengan seperti itu nanti bisa juga berbagi praktik baik gitu kan, supaya meningkatkan kompetensi saya sendiri, mencari informasi tentang pembelajaran, supaya bisa menerapkan metode pembelajaran yang menarik, agar kehadiran saya ini dirindukan gitu Bu sama murid-murid gitu. Iyalah, saya jadi guru favorit ya. Iya. Langsung seneng kalau Bu Istinya datang. Oke. Mhm. Dalam melakukan ini semua, ya, ada nggak dukungan atau pihak lain yang dibutuhkan, yang bisa membantu Bu Isti atau siapa yang bisa juga selalu mengingatkan untuk agar Bu Isti itu tetap konsisten? Ya sebenarnya dukungan dari pihak lain itu banyak ya Bu ya. Selain dari kepala sekolah, sejawat dan mungkin dukungan sarana dan prasarananya juga mendukung sih Bu. Di sekolah juga banyak media pembelajaran gitu. Cuman lebih ke guru umum ya. Kalau media pembelajaran agama itu kan isinya hanya fasilitas seperti musola, mukena, sajadah, terus poster-poster seperti itu. Nanti bisa saya manfaatkan semuanya supaya saya bisa melakukan metode yang bervariatif supaya anak-anak itu lebih tertarik gitu. Iya, Masya Allah. Jadi tertarik nih dengan rencananya Bu Isti. Eh, Kayaknya ini udah semakin sore nih. Kayaknya saya jadi pengen tuh ngeliat progresnya Bu Isti. Mungkin minggu depan kayaknya kita bisa ketemu lagi nih. Saya Iya Bu, pengen boleh. lihat evaluasi Boleh nih. nanti Bu ya, Kita setelah bisa saya saling laksanakan mengingatkan gimana ya. ya. Mantap pokoknya. Oke. Saya juga Eh, senang. mm-mm. Gimana sekarang rasanya untuk setelah kita ngobrol panjang lebar nih? Hmm. Nah, Rasanya ya senang lah Bu, alhamdulillah bisa lega gitu ya. Dari kemarin tuh bingung, punya masalah tapi belum menemukan solusi gitu ya. Alhamdulillah udah cerita sama Bu Hasti udah lega dan menemukan solusinya dari perbincangan ini gitu kan. iya, nice. Ah, ya, sebelum saya juga mengakhiri ini pertemuan kita walaupun dari online, adakah hal yang mungkin mau disampaikan lagi? Terima kasih banyak Bu, udah cukup kayaknya. Nanti kalau saya mau bertanya-tanya lagi sama Bu Hastin, bisa lah ya, saya japri atau telepon Bu Hastin gitu kan. Bu Hastin, gimana ini? Gimana solusinya? Gitu kan. Oke deh, dengan senang hati pokoknya. Insya Allah dengan senang hati. Iya, Oke, kita lanjutkan minggu depan ya, kalau misalnya itu iya Bu. untuk bisa lihat progresnya ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.